Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Seperti apa kondisi dari pergerakan XAUUSD saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame daily ya. Secara tren ini Anda bisa lihat sendiri, tren besar saat ini masih kecenderungannya adalah kuat turun. Tapi kalau kita melihat swing dari pergerakan terakhir di time frame kecil, terjadi dorongan buyer, terjadi yang namanya bullish, tapi sifatnya adalah koreksi. Dan di beberapa hari ke belakang ya, dari hari Jumat sampai dengan hari Rabu ini terjadi kekuatan yang cukup signifikan ya. Di hari Selasa kemarin penerusan daripada pergerakan sebelumnya adalah impulsif bullish, perhatikan. Dan di hari kemarin berhasil breakout area trendline nih, trendline atas berhasil di breakout. Dan saat ini harga bergerak di EMA 50 ya, dan berada di area 38,2%, yaitu 1725,45. Area 50% pun berhasil di breakout ya, dan saat ini menguji kuat. Area berikutnya adalah 61,8%, yaitu 1734,62 atau mendekati high monthly yaitu 1735,03. Ini artinya kekuatan daripada buyer, dorongan kuat, adanya permintaan safe haven saat ini yang memperlihatkan posisi penguatan XAU-USD. Serta data-data dari Amerika yang beberapa hari ke belakang rilis tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, mendorong daripada indeks dolar semakin melemah dari tertingginya terakhir ya di beberapa minggu ke belakang. Dan apakah hari ini akan berlanjut naik atau akan ada terkoreksi? Sebelumnya saya menunjukkan beberapa perhitungan range ya di monthly, ya, di weekly ya, di weekly. Ini Anda bisa lihat sendiri. Nah, di posisi weekly, oke, Anda bisa lihat ya dari pergerakan XAU-USD ya untuk sementara ini kan weekly pergerakan sampai dengan hari Rabu ya. Belum menyelesaikan tugasnya sampai dengan hari Jumat close-nya, dan masih bergerak, masih bisa naik ataupun masih bisa turun. Kalau kita ukur sampai dengan saat ini ya, sampai dengan saat ini kalau kita ukur seperti ini, pergerakan daripada weekly hari Senin sampai dengan hari Selasa ya, di hari kemarin, dan saat ini masuk kepada hari Rabu tanggal 8 Oktober sudah memenuhi range ya, pergerakannya sudah lebih dari $50, sudah mencapai $70. Artinya posisi bullish daripada XAU-USD ini sudah memenuhi range rata-rata daripada pergerakan XAU-USD selama 1 minggu. Sudah bergerak berkisaran $70. Kalau kita lihat di range-range sebelumnya ya, contohnya yang paling besar kalau di ini yang di candle sebelumnya ya, di minggu kemarin coba kita ukur dulu. Fungsinya apa? Kita akan minimal kita akan mengetahui target ke atasnya sampai berapa ya. Kalau yang ini sampai dengan 60-an ya. Ini sampai dengan 60-an. Rata-rata sebenarnya 50 sampai dengan 75 lah, itu rata-rata kenaikannya hingga sampai situ. Kalau yang merah ini mencapai 79 ya, artinya ada 80 dolaran. Berarti kalau kemungkinan untuk menutup minggu ini, jika mana pergerakan itu hari Rabu ini berlanjut naik, minimal mengejar angka 1735, perhatikan ya, minggu ini ya, berarti sisanya masih ada hari Rabu, Kamis, dan Jumat mengejar range rata-rata $80 untuk weekly analisa. Besar kemungkinan akan mendorong sampai dengan 1735. Dan selisih daripada saat ini dengan harga 1726
ke 1735, berarti masih ada dorongan lagi $10. Apakah bisa lebih untuk hari Rabu ini? Nah, tentunya nanti kita lihat di time frame yang lebih rendah daripada pergerakan di weekly. Karena nanti kita akan mengetahui apakah ada penolakan. Artinya teman-teman lebih waspada untuk pengambilan posisi buy ya. Karena ada pun nantinya setelah Senin, Selasa ini naik kencang ataupun Rabu, bisa jadi nanti entah hari Kamis atau Jumat akan terjadi koreksi. Karena nanti hari Jumat ada rilis news yang tiap bulan ya. Adalah NFP yang selalu ditunggu-tunggu di sini. Setiap trader, setiap investor pasti akan memperhatikan berita tersebut. Ini dari 2 candle ya. Ini yang sudah saya sampaikan juga di weekly analisa. Silakan ditonton di upload hari Sabtu kemarin. Ini masih menyambung ya, bahwasanya kalau di minggu sebelumnya kan 1, 2, 3, 4 dan ini juga akan bergerak, menurut saya akan bergerak selama 4 minggu adalah bullish ya. Meskipun nanti ada koreksinya tapi kita masih belum tahu ya. Nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil adakah informasi untuk koreksi, tapi yang pasti selama 2 minggu ke belakang pergerakannya masih kuat naik. Dan ini juga bisa kita ukur ya, target daripada posisi terendahnya di sini di minggu ini ya, yang di minggu ini yang saya tunjukkan ini low-nya sampai high-nya ini sebenarnya kita bisa ukur berapa sih volume yang tercipta selama 4 minggu. Kita ukur dulu ya sebentar. Nah, sampai dengan high-nya ini mencapai kurang lebih $127 selama 4 minggu dari bulan Agustus ya, 18 Juli sampai dengan 8 Agustus ini strong banget naik hingga $127. Kalau kita copy, kita hitung daripada pergerakan 2 minggu ini ya, dari start dia naik tanggal 26 September dan saat ini tanggal 3 Oktober start Senin kemarin. Kalau kita ukur sampai dengan 127 sekian ya, kurang lebihnya mendekati wilayah ini ya. Oke, 127-an berarti di level harga 1742. Ya, masih bisa memungkinkan kalau beberapa hari ke depan, baik itu hari Rabu sampai dengan hari Jumat, apakah mampu dia bergerak sampai dengan 1742 target harganya ya. Berarti ini kesimpulannya bisa kita masukkan target ya, minimal dia akan menutup di mana 2 minggu pergerakan daripada XAUUSD sudah bisa menutup dari posisi 4 minggu ke belakang daripada swing terakhir ya. Itu swing terakhir yang kita tunjukkan tadi. Ini berarti posisi XAUUSD saat ini memang betul-betul ekstrim ya. Sangat besar sekali dorongan buyer hingga membentuk potensi pergerakan yang begitu signifikan ya. Sebenarnya ini saya tandain dulu ya. Kita memiliki target jika mana dia bergerak 1742 artinya sudah menutup range daripada pergerakan 4 minggu ya, yang swing terakhir tadi yang saya tunjukkan, yaitu di area sini ini ya, di area sini ini mencapai $127 dan ini baru 2 minggu dan saat ini baru hari Rabu sudah mencapai 60 sekian ya tadi ya, hampir $70 dan mendekati 127 ketika dia nanti menyentuh 1742. Artinya seperti itu. Nah, ini targetnya ya. Ini saya akan tandain. Saya tulis dulu target gitu aja. Ini saya tandain dulu. Minimal kita memiliki target sampai 1742. Oke, sekarang kita berlanjut lagi ya. Kita lihat dulu secara daily, masih kekuatannya masih naik, tapi hati-hati karena posisinya saat ini sudah mendekati area EMA 50 ya. Nih, sudah mendekati EMA 50. Apakah ini nanti ada penolakan? Catatannya ya, Anda perhatikan posisi daripada daily
open bullish impulsif ya, meskipun jaraknya kalau kita ukur di pergerakan kemarin ya, sebentar kita ukur dulu, rata-rata daripada pergerakan kemarin itu bergerak $34, artinya melebihi range rata-rata harian $30 ya. Jadi ada bonusan $4,5 pergerakan di hari Selasa kemarin. Yang kita perhatikan di sini, apakah hari ini mampu dia bergerak turun jika mana ada pembalikan di wilayah daily ini ya. Di wilayah daily ini artinya hari Rabu jika mana ada dorongan seller, ada dua memungkinkan. Ini kita bahas ada pembalikan ya. Kalau nantinya hari Rabu menutup daripada candle warna hijau atau memakan daripada candle warna hijau dan close di bawah level psikologi 1700 ya, perhatikan, artinya akan ada kondisi pembalikan daripada di time frame daily. Dari struktur dia naik akan minimal dia menyentuh 50%-nya. Secara volatilitas pun kita ukur tadi ya dengan garis ukur, kekuatan daripada dari titik terendah sampai dengan ke atasnya ini sudah besar sekali untuk selama 2 minggu, dan 1 minggu saat ini masih belum selesai ya, gitu loh. Ini udah besar sekali, makanya teman-teman tetap hati-hati. Yang pasti saat ini sudah mendekati MA50. Apakah akan ada penolakan di area MA50 ini? Ya, minimal kalau nanti dia ternyata dia naik terus dia turun 50% daripada candle warna hijau, hati-hati. Itu juga bisa nantinya di hari berikutnya, contoh Kamis dia turun lagi, maka di sini bisa dikatakan pembentukan pattern antara bearish engulfing ya, atau pembentukan pattern three inside down. Itu juga bisa terjadi. Makanya nanti kita lihat dulu ya perkembangannya hari ini. Tapi kalau hari ini dia masih bullish, breakout di atas target kita 1742, karena sangat memungkinkan ya. Karena rata-rata untuk beberapa hari ini ketika terjadi rilis yang tidak mendukung daripada indeks dolar itu menguat, pergerakan daripada XAUUSD ini terbangnya bisa di atas range $30. Dan untuk mencapai 1742 hanya ditempuh $16 saja ya. Artinya sangat memungkinkan sekali dengan harga saat ini. Adapun kalau kita balik dari 1742 ke bawah, dengan dia akan terkoreksi $30, yaitu dia bisa terkoreksi minimal mencapai 1710. Berarti pergerakan daripada XAUUSD untuk saat ini kalau dia terkoreksi minimal menduduki area 1710.85. Jelas ya? Kita nanti lihat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, apakah tekanan seller bisa mendorong hingga minimal 50% terkoreksi dulu, mendekati antara 1711 ya di area sini ya. Nanti kita lihat dorongannya apakah kuat ke sini, baru nanti dia akan terbang naik ke atas sampai 1742. Atau nanti di area sini nanti terjadi breakout dan akan meneruskan penurunannya juga bisa juga ya. Nanti kita lihat ya. Sekarang kita turunkan langsung di time frame 4 jamnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini teman-teman paham ya. Dan bisa nanti kalau belum paham bisa diulangi videonya, dan atau bisa tulis di kolom komentar ya, boleh ditanyakan ataupun DM langsung di Instagramnya Zona Forex. Dan candle terakhir di time frame 4 jam ditutup di candle warna hijau. Ini penutupan ya, jadi pasti tidak terlalu besar. Sebelumnya ini tinggi sekali ya, dari start jam 8 malam sampai dengan jam 12 malam. Dorongan buyer sangat mendominasi sekali hingga membentuk high-nya tertingginya di hari kemarin 1729.32. Ini kita tandain dulu. Ini kita tandain dulu di time frame 4 jam tercipta high daripada pergerakan XAUUSD yaitu di 1729.32. Ini menjadi wilayah resisten terbarunya di area situ. Yang perlu diperhatikan di time frame 4 jam ini sudah open ya, jam 5 pagi. Jam 5 lebih 2 menit ya terjadi open, sementara bergerak turun ya. Tapi ini kita tunggu sampai jam 5 pagi sampai jam 8 pagi nanti, apakah candle yang bergerak ini berhasil memakan candle warna hijau. Perhatikan, ini ada candle warna hijau dimakan close di
time frame nantinya 4 jam ya, apakah mampu close di bawah level 1723. Berarti kalau dia turun di bawah level 1723 nanti pagi ya, close jam 8 pagi, maka akan bisa juga terjadi terkoreksi sampai mendekati area 50%-nya dari tertingginya ini, dari naik impulsif atau pergerakan impulsif ini. Kita ukur dulu ya, kita step by step dulu ya. Saya tandain dulu 50%-nya sampai berapa di sini, kita ukur dulu ya. 50% 1712.22. Perhatikan di situ. Ini saya tandain area 50%. Minimal apakah mampu dia menguji wilayah ini untuk dijadikan koreksi ya dari pergerakan bullish saat ini terjadi ya. Ini minimal area 50%-nya di sini. 61,8% tepat di area open bulls di time frame H1, itu udah saya catat ya. Sebentar, berarti ini open bulls H1 ini saya ganti lagi. Sebentar, ini saya geser. Nah, menjadi area 61,8%. Karena menurut saya bisa terkoreksi sampai di sini. 61,8%. Tapi nanti kita lihat ya, syaratnya adalah, nah ada syarat daripada koreksinya ini, ada syaratnya harus breakout daripada pergerakan di time frame 4 jam, harus breakout di bawah nih, di bawah minimal 1723. Ini saya tandain aja dulu. Ini batasannya ya. Coba kita tandain dulu. Ini open bulls time frame 4 jam. Saya tulisin ya di sini. Saya ganti warna kuning aja. Oke. Untuk menandakan, hijau juga boleh deh. Oke, sebentar saya tulis dulu. Ini open ya, open di time frame 4 jam bulls. Artinya ini saya tandain dulu. Jadi nanti pukul 8 pagi dari candle 4 jam ini, apakah mampu dia breakout di bawah 1723, artinya close ya. Saya berbicara breakout itu close di bawah 1723.03. Maka ada kecenderungan posisinya bisa menjadikan penurunan berlanjut sampai dengan wilayah 50% sampai dengan 61,8%, menuju ke area 50% ini ya. Ini ada 50% dari time frame besarnya. Oke, akan menuju ke wilayah ini. Ini saya blok dulu ya. Minimal kita nanti kita lihat kemampuan area ini, kita menjadikan area pantau. Oke, seperti ini. Dan saya akan ukur dulu dari posisi pergerakannya seperti ini. Ya, kurang lebih 15 dolaran ya. Nih, range-nya. Make sense dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa untuk bergerak ke sana. Dengan syarat tadi ya, saya sampaikan dengan syarat di mana time frame 4 jam dari jam 5 ini sampai jam 8 pagi nantinya bisa close di bawah 1723.03. Untuk saat ini belum ada informasi yang begitu penting, dalam arti belum ada swing seperti yang kemarin saya informasikan ya, yang di posisi ini. Perhatikan kan saya sempat informasikan batasan bawah atasnya ini, batasan bawahnya ini. Nah, ini belum ada sampai saat ini. Nantinya kalau ada saya akan informasikan lagi melalui telegramnya Zona Forex, yaitu ZF Brotherhood. Kita berlanjut di time frame 1 jam. Oke. Untuk pagi ini saya nggak akan bahas news ya. News nanti saya akan bahas ketika saya share mengenai perkembangan daripada indeks dolar ya. Nanti saya akan sampaikan analisanya, karena indeks dolar alhamdulillah saya cek tadinya itu sudah breakout sampai dengan area 61,8%. Jadi sesuai dengan target kita, penurunannya sudah mencapai 61,8%. Nanti bisa dicek. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, silakan ditonton karena korelasinya dengan XAUUSD sangat besar sekali. Oke. Kita akan berlanjut. Untuk saat ini perhatikan ya, pergerakan daripada XAUUSD ternyata selain ada open time frame 4 jam bulls yang akan menguji hari ini ada area support terdekatnya ya, yaitu level psikologi ya. Ini saya tandain juga. Ini ada level psikologinya di sini yang terdekat dengan harga running ya. Nah, ini artinya ini ada area level psikologi terdekat. Nah, seperti ini ya.
Dan di sini resistennya yang terbentuk saya ganti dulu ya menjadi level psikologi terdekat. Minimal kita akan memiliki area yang pembatasan ya. Ini area pantaunya di sini yang pertama. Oke, yang kedua area pantaunya di sini. Mana dulu nanti yang di breakout berlanjut, maka itu akan menunjukkan potensi pergerakan daripada XAUUSD baik naik ataupun turun. Ya, ini sudah saya tandain dulu ya, sudah saya tandain. Kita ukur dulu, kita mau tahu dulu berapa sih selisihnya dari titik level psikologi bawah sampai dengan level psikologi atas mencapai range rata-rata $9. Ini minimal daripada pergerakan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, dari 8 sampai dengan $15. Dan catatan tadi sudah saya sampaikan ya, dimana kalau dia kecenderungannya turun maka dia harus breakout time frame 4 jamnya, close-nya harus di bawah open time frame 4 jam bulls yaitu 1723.03. Kalau nanti close di sini apakah nanti berlanjut turun? Tantangan berikutnya adalah wilayah level psikologi 1719.92. Maka pastikan sekali lagi dia close di bawah 1719.92 di time frame 1 jam, besar kemungkinan akan berlanjut menuju wilayah 50% daripada Fibonacci retracement. Ini menjadi wilayah pantau kita. Kalau nantinya di sini ada bullish engulfing, bullish pin bar, doji konfirmasi candle warna hijau, artinya akan ada penerusan daripada kenaikan ya. Dari sini ya dia akan naik. Nanti kita akan ukur dan seperti apa target naiknya. Minimal kita sudah memiliki gambarannya ya. Adapun nanti kalau tidak ada terkoreksi sampai di wilayah ini atau dia set base dan berhasil breakout di atas 1729.32 close di atas ini, maka saya pastikan dia akan menguji wilayah 61,8% sampai dengan area targetnya 1742 atau high monthly di breakout dan berlanjut naik. Seperti itu. Jadi kalau kita buatkan skenarionya, perhatikan di sini. Yang pertama, besar kemungkinan juga pasar akan $9 ya, range-nya tadi kita ukur akan bergerak sideways seperti ini ya. Sampai dengan mana dulu wilayah yang akan di breakout dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan kalau nantinya dia breakout dulu di time frame 1 jam, contohnya breakout di atas 1729.32, breakoutnya impulsif bullish ya. Saya katakan lagi, breakoutnya adalah impulsif bullish, breakout di atas 1729.32 dia akan menuju wilayah high monthly sebelumnya yaitu di bulan September akan menguji ke sini, bisa juga kemudian dia retest dulu, cari injakan baru dia menuju ke area target kita yaitu 1742. Nah, ini kondisinya ya. Kemudian jika mana kalau pergerakan daripada XAUUSD bergeraknya breakout impulsif bearish dan close di bawah 1719.92, bisa sell di sini, stop loss di atas ya. Dan dengan target minimal akan mendekati area 50% daripada Fibonacci retracement yaitu di 1708 ya sampai dengan 1712. Nih, nanti kita lihat apakah di sini sampai sini dulu ya. Ada pembentukan pattern terjadi ya. Kalau nanti patternnya ada bullish engulfing, bullish pin bar, artinya akan ada dorongan naik lagi ya. Ingat apa yang menjadi tulisan pantau pattern terbentuk. Pantau pattern terbentuk artinya ini wajib Anda pantau sampai pembentukan pattern baru entry. Jadi jangan keburu-buru, jangan kepedean ya. Pattern belum terbentuk Anda sudah entry duluan, apalagi tidak pasang stop loss, itu sangat berbahaya. Jelas ya teman-teman? Pastikan betul-betul pattern itu terbentuk. Anda mau memutuskan pattern itu di time frame M15 ataupun M30 ataupun di 1 jam, itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting Anda memasang yang namanya stop loss. Perbedaannya apa? Time frame 1 jam 30 menit sama 15 menit. Yang pasti bedanya adalah di waktu. Di 15 menit itu menunjukkan potensi start lebih awal daripada 1 jam. Ketika Anda entry di M15 sudah muncul contoh ya. Di sini muncul bearish engulfing contoh ya. Munculnya double pattern bearish engulfing. Anda di M15 sudah entry duluan. Artinya Anda sudah mengambil keputusan lebih awal, tidak menunggu di time frame 1 jam itu selesai. Apakah itu salah? Itu tidak salah.
Karena apa? Ketika Anda ambil keputusan di time frame yang lebih kecil, M15 nih contohnya, stop loss Anda pasti dekat dengan harga running. Itu pasti, nggak mungkin jaraknya terlalu jauh. Beda Anda ambil posisi di time frame 1 jam, ya contoh nih ya, time frame 1 jam menunjukkan potensi stop loss Anda jaraknya $5 contoh. Dari Anda sell, jaraknya $5 ya. Kalau Anda ambilnya di M15, itu jaraknya hanya biasanya bisa mencapai $2 atau $3. Nah, dari posisi pembentukan pattern tersebut. Bedanya di situ aja. Jadi sebenarnya kalau Anda mau entry di M15, memang noise-nya lebih besar ya, karena di time frame besarnya belum terjadi close, tapi di time frame kecil sudah close duluan dan sudah membentuk informasi pattern yang sudah terbentuk. Ya, itu resiko. Ya, step entry kan pasti kita ada resikonya. Nah, resikonya itu supaya kita tidak terlalu rugi besar, maka Anda bisa entry dengan pasang stop loss. Intinya itu fungsinya. Paham ya? Jadi Anda mau melihat potensi di mana ada penerusan atau pembalikan di area-area penting, contohnya dipantau pattern terbentuk, baik Anda menggunakan time frame M15 1 jam ataupun M30, semua nggak ada masalah. Yang penting pasang stop loss. Jadi itu tadi penjelasan dari saya ya. Semoga Anda semua paham dengan apa yang saya sampaikan. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya dari mapping saya pribadi. Semoga bisa dijadikan referensi ataupun acuan dari kalian sendiri yang memiliki planning masing-masing ya. Ini sifatnya hanya informasi, bukan suatu ajakan, dan silakan di-combine dengan planningnya masing-masing. Ataupun kalau memang cocok ya silakan digunakan. Jika memang belum cocok ya Anda bisa menggunakan daripada planningnya Anda sendiri-sendiri. Ya, thank you buat semuanya, dan jangan lupa selalu support channel Zona Forex dengan cara bagikan channel ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa tonton videonya dari awal video sampai dengan akhir video supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang up to date, yang bermanfaat daripada yang kita sampaikan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.